Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohma Septirianti, NPM 20210130135 dari kelas E Hukum Ekonomi Syariah akan menjelaskan sedikit atau sekilas tentang arbitrase atau yang lebih spesifiknya adalah arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia. Berikut penjelasan dari saya. Di dalam perjanjian suatu pihak atau suatu hubungan bisnis selalu ada yang namanya sengketa. Sengketa yang terjadi seringkali terkait cara melaksanakan klausal-klausal perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lain yang berkaitan dengan sengketa tersebut. Di Indonesia sendiri dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, para pihak ada beberapa cara. Biasanya yang dipakai adalah melalui jalur litigasi atau pengadilan dan jalur hukum, dan jalur non-litigasi atau mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, dan lain sebagainya yang terkait dengan non-litigasi. Di Indonesia sendiri, sengketa itu lebih dikenal dengan penyelesaian jalur non-litigasi atau jalur non-pengadilan, atau dengan mediasi dan konsultasi dan lain-lain sebagainya seperti yang tadi saya jelaskan. Hal ini memberikan satu gambaran bahwa jalur sengketa atau jalur penyelesaian secara arbitrase adalah sesuatu yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia sendiri dan disukai oleh para pelaku usaha karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia berbisnis. Dari tadi kita membahas tentang arbitrase dan tentang persengketaan. Apa sih itu yang dimaksud arbitrase? Arbitrase sendiri adalah berasal dari kata Latin atau bahasa Latin yang berbunyi arbitrate, yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Namun ada beberapa pengertian lagi dari para ahli, yaitu antara lain salah satu dari mereka mengatakan, contohnya dari Subekti mengatakan arbitrase itu tuh penyelesaian atau pemutusan sengketa seorang hakim atau para berdasarkan pertujuan bahwa pihak akan tunduk pada atau menaati peraturan keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih, seperti itu. Jadi arbitrase itu apa sih? Arbitrase adalah kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan kebijaksanaan. Sebenarnya arbitrase itu adalah bentuk khusus dari pengadilan. Yang membedakan keduanya ini adalah di poin pentingnya itu ada, kalau arbitrase itu menggunakan form tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Sementara pengadilan adalah itu memakai atau menggunakan satu peradilan permanen atau standing court. Seperti itu perbedaan antara arbitrase dan pengadilan. Sebenarnya poinnya sama, cuman beda di pelaksanaannya, seperti itu. Dan di dalam arbitrase sendiri, arbitrator bertindak sebagai hakim dan mahkamah arbitrase. Sementara dan sebagaimana hakim permanen walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Seperti itu jika di arbitrase. Dari beberapa pengertian arbitrase di atas dan beberapa perbedaannya, terdapat beberapa unsur kesamaan di dalamnya, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa, baik itu yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi, kepada seseorang atau beberapa orang pihak ketiga di dalam atau di luar peradilan umum untuk diputuskan. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. Yang ketiga atau yang terakhir dari unsur-unsur kesamaan ini adalah putusan tersebut merupakan putusan akhir dan sifatnya mengikat. Dan arbitrase juga tuh punya landasan yuridis yang ada dan jelas. Contohnya seperti ini. Dasar hukum yang tetap dalam sistem hukum nasional Indonesia, yaitu dari Bapak Muhammad Yahya Harahap menyebutkan 3 dasar hukum lembaga ini, yaitu
Yang pertama adalah landasan titik tolak arbitrase, yaitu pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG, yang berbunyi seperti ini. Jika orang Indonesia atau orang timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. Yang kedua adalah landasan hukum arbitrase, yaitu buku ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau RV, dimulai dari pasal 615 sampai dengan pasal 651 RV. Yang ketiga yaitu landasan arbitrase asing, diatur di dalam RV yang sama yang kedua tadi, sekali tidak menyinggung tentang arbitrase asing, seolah-olah peraturan ini mengucilkan bangsa Indonesia dari lingkungan kehidupan hubungan antar negara di bidang arbitrase. Dan untuk mengisi kekosongan arbitrase asing ini, pemerintah memotivasi untuk mengaturnya yang dapat dilihat dari konvensi-konvensi internasional, di mana Indonesia telah memverifikasinya, seperti International Center for the Settlement of Investment Dispute atau yang disingkat ICSID, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Dan arbitrase semenjak tahun 1849 atau berlakunya KUHP yang pada pasal 615 dan pasal 651 RV yang isinya tentang pengertian ruang lingkup kewenangan dan fungsi arbitrase. Dari ketentuan tersebut, setiap orang yang bersengketa atau berurusan dengan permasalahan persengketaan pada waktu itu punya hak untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada orang atau terhadap beberapa wasit atau arbiter. Selanjutnya, arbiter yang dipercaya tadi memeriksa dan mengurus sengketa yang diserahkan kepadanya menurut asas-asas yang berlaku atau asas yang ketentuannya sesuai yang diinginkan dari pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Ada 3 arbitrase pada zaman Belanda, zaman pemerintahan Belanda yang dibentuk, yaitu Badan Arbitrase bagi Badan Ekspor Hasil Bumi Indonesia, yang kedua tentang kebakaran, yang ketiga adalah tentang asuransi kecelakaan. Dan beberapa serangkaian undang-undang atau beberapa serangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman pada penjelasan pasal 3. Yang kedua ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 ayat 1. Yang ketiga ialah pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG. Yang keempat ialah pasal 615 dan sampai pasal 651 RV. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Jenis arbitrase sendiri itu terbagi menjadi 2 jika di Indonesia. Yang pertama ialah arbitrase ad hoc atau volunteer, yang kedua arbitrase institusional atau permanen. Dan kedua jenis arbitrase ini sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Jadi sama-sama berlaku. Dan badan arbitrase di Indonesia juga ada beberapa. Yang pertama ialah Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang kedua ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Tujuan didirikannya Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ini sendiri itu tidak terlepas dari keinginan pelaku pasar modal di Indonesia sendiri untuk mempunyai sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khusus di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami pasar modal, tentunya dengan proses cepat, murah, keputusan yang final dan mengikat, serta memenuhi rasa keadilan bagi yang memegang perjanjian tersebut. Yang ketiga ialah ada Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia. Dan tujuan dibentuknya lembaga ini itu sebagai salah satu perlindungan hukum kepada masyarakat dan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa yang adil, lebih sederhana, dan lebih cepat daripada pengadilan. Yang keempat adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Yang kelima ada Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual. Dengan diadakannya atau dengan adanya
beberapa jenis arbitrase tersebut di Indonesia di atas, dan para pelaku bisnis dapat memilih sesuai yang dikehendaki dengan mencantumkan pilihan penyelesaian sengketa arbitrase dalam klausal pada perjanjian yang mereka buat. Apabila para pihak memilih menyelesaikan sengketanya melalui jalur non litigasi atau jalur non pengadilan. Dan tentu saja arbitrasi mempunyai persyaratan, yaitu dengan syarat, ada dua syarat, syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat subjektif ialah antara lain sebagai berikut: dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak hukum. Itu diatur dalam pasal 130 dan 433 KUH PDT. Yang kedua, dibuat oleh mereka yang demi hukum berwenang untuk melakukan perjanjian. Yang bagian kedua atau syarat objektif ialah menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut. Yang pertama, sengketa perdata di bidang perdagangan. Yang kedua adalah sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak. Ada isi dalam klausal arbitrase, yaitu di dalamnya adalah isi perjanjian arbitrase itu menyakup hal-hal berikut ini yang termasuk dalam ini sebagai berikut. Yang pertama ada komitmen, yang kedua ada ruang lingkup arbitrase, yang ketiga ada bentuk arbitrase, yang keempat atau yang selanjutnya ada aturan prosedur yang berlaku, yang kelima ialah tempat dan bahasa yang digunakan, kelima pilihan hukum substansif atau material yang berlaku, yang terakhir ialah stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Bentuk klausal arbitrase sebagai berikut. Dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama ialah klausal yang dibuat sebelum sengketa muncul. Yang kedua ialah akte kompromis atau perjanjian arbitrase yang dibuat setelah muncul sengketa. Pelaksanaannya bagaimana sih? Pelaksanaannya yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan di wilayah negara mana permohonan eksekusi perjanjian yang diajukan. Dan putusan ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Final di sini dimaksudkan bahwa putusan arbitrase tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Putusan arbitrase juga dapat dibatalkan oleh para pihak yang bersengketa dengan meminta kepada pengadilan negeri baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan apabila mengandung unsur-unsur berikut. Unsur-unsur yang mengandung kandungan sebagai berikut itu bisa dibatalkan oleh para pihak yang bersengketa dengan meminta pengadilan negeri, yaitu yang sebagai berikut: surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu, maka itu bisa dibatalkan. Yang kedua ialah setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Yang terakhir ialah putusan diambil dari hasil tipu, muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Jika ada salah kata, salah kalimat, atau kurang sekurang-kurangnya kalimat, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.